Selamat jumpa lagi teman-teman dengan saya dalam VBR 20 Via Batagor Reflection Channel. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga pada sehat dalam lindungan, kasih, dan kuasa Tuhan. Teman-teman sekalian, hari ini saya berada di suatu lokasi pekuburan khusus yang berada di Desa Duma, Kecamatan Galela Barat. Lokasi khusus ini diberi nama dengan lokasi Pusara Dodara. Dalam bahasa Galela, kata Dodara berarti kasih Tuhan, yang dalam bahasa Yunani disebut dengan agape, artinya kasih yang tak terbatas, cinta yang tak terbatas. Jadi secara letterlek, kata Pusara Dodara berarti kuburan para kekasih Tuhan. Demikianlah masyarakat di Desa Duma memberi makna bagi lokasi pekuburan yang khusus ini. Sebagai informasi bagi teman-teman sekalian, bahwa lokasi yang khusus seperti ini sebenarnya teman-teman dapat menjumpainya hampir di seluruh halaman tempat ibadah di wilayah Galela ini, mulai dari Desa Mamuya sampai dengan Desa Jere di Kecamatan Galela Utara, baik yang berada di halaman gereja maupun di halaman masjid. Lalu tentu teman-teman akan bertanya, siapa-siapa yang dimakamkan di lokasi pekuburan yang khusus ini? Nah, inilah mereka-mereka yang menjadi korban pada peristiwa kerusuhan tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Teman-teman sekalian, dengan berlatar belakang Pusara Dodara ini, saya ingin share dengan teman-teman sekalian. Adakah pesan damai di balik pusara para korban ini? Ikuti ulasannya dalam video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe, supaya saya mendapatkan semangat dan support dari teman-teman, sehingga bisa lagi menampilkan video-video yang baru setelah ini. Teman-teman sekalian, saat dibangunnya lokasi ini tahun 2003 yang silam, sudah terjadi pro kontra di masyarakat yang mengatakan bahwa pembangunan pusara korban kerusuhan hanya akan membuat masyarakat di daerah ini terkungkung ke masa lalu yang penuh konflik dan dendam, dan tidak akan sanggup membangun masa depan yang penuh damai dan rekonsiliatif. Pro kontra itu pun mungkin masih ada hingga sekarang ini. Dan dalam konteks pro kontra itulah saya ingin share dengan teman-teman sekalian, dan terutama dengan seluruh masyarakat yang ada di daerah ini. Teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih, pada umumnya para ahli menyimpulkan bahwa ada 3 hal penting yang paling kuat membentuk diri kita dalam hal memandang orang lain. Apakah kita memandang mereka sebagai kawan dan saudara, ataukah kita memandang mereka sebagai musuh yang harus dibinasakan? Itu ditentukan oleh 3 aspek penting ini. Yang pertama, pengaruh orang tua.
Yang kedua, pengalaman hidup kita sendiri. Dan yang ketiga, perkembangan psikologi kita selama ini. Nah, dalam konteks lokasi kuburan ini, dalam konteks lokasi pusara Dodara ini, kita akan sepakat bahwa aspek yang paling dominan membentuk kita dalam memandang sesama kita, memandang orang lain, adalah pengalaman hidup kita sendiri, yaitu pengalaman kita menyaksikan secara langsung adanya bukti dari masa lampau yang penuh konflik dan dendam itu, yaitu di balik realita pusara korban ini, realita pusara Dodara ini. Kalau bukti seperti ini ada di perkampungan orang Kristen, maka pesan utamanya bahwa mereka yang dibunuh itu adalah dibunuh oleh orang Islam. Sebaliknya juga, apabila lokasi yang khusus seperti ini ada di perkampungan orang Islam, maka pesan utamanya orang-orang di kuburan itu dibunuh oleh orang Kristen. Kalau kondisi itu yang selalu terjadi, maka gilirannya adalah orang akan saling membenci, orang akan saling memusuhi yang tak berujung, gara-gara hadirnya sejumlah lokasi khusus seperti yang ada ini. Dan kalau lingkaran setan saling membenci dan saling memusuhi ini tidak dapat kita uraikan dan putuskan, maka sudah pasti masa depan yang penuh damai dan rekonsiliatif di antara orang-orang yang beragama Kristen dan orang-orang yang beragama Islam di daerah ini tidak akan terjadi. Masa depan adalah kelam dan suram karena adanya fakta kuburan ini. Tetapi saudara-saudaraku, teman-teman sekalian, untunglah ketiga sumber tadi, yaitu pengaruh orang tua, pengalaman kita sendiri, dan perkembangan psikologi kita, tidak saja mengalirkan dalam diri kita pengaruh-pengaruh yang negatif. Ketiga sumber itu pada saat yang sama pula mengalirkan pengaruh-pengaruh yang positif dalam diri kita, sehingga dengan pengaruh-pengaruh yang positif ini kita juga dapat membangun relasi persahabatan, relasi perdamaian dengan orang lain. Nah, disinilah untungnya, disinilah peluang yang bisa kita manfaatkan untuk membangun masa depan yang penuh damai dan rekonsiliatif di daerah ini. Justru dilakukan di tengah-tengah realita pusara korban seperti yang ada ini, yaitu dengan cara mengelola pesan-pesan dan nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya untuk tawar-menawar dengan pesan-pesan dan nilai-nilai negatif yang juga terkandung di dalam dirinya itu. Kita semua yang masih hidup ini harus berjuang keras mengeluarkan dari dalam dirinya pesan-pesan dan nilai-nilai positif untuk dihayati, agar pesan-pesan dan nilai-nilai negatifnya bisa terkubur bersama mereka. Teman-teman sekalian,
dalam buku saya yang berjudul Eksistensi Pusara Dodara, saya sudah mengusulkan agar kita melakukan hermeneutik etis teologis terhadap sejumlah pusara korban ini untuk menemukan makna baru dan makna positif untuk dihayati bersama. Misalnya kita dapat berkata atau menulis, jika kekerasan dilawan dengan kekerasan, akibatnya adalah sejumlah lokasi pusara korban. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, sebab kalau balas kejahatan dengan kejahatan, akibatnya adalah sederetan pusara korban. Dan saya senang melihat ada 19 sikap pulang yang dirumuskan di bagian depan kuburan ini, seperti yang Anda lihat dalam video ini. Itu merupakan wujud nyata tindakan mengeksplorasi nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Artinya di tengah-tengah dampak kuburan para korban yang destruktif itu, yang merusak itu, kita mempunyai tugas untuk mengeksplorasi dan menggali, mengembangkan pesan-pesan konstruktif untuk masa depan bersama di daerah ini. Teman-teman sekalian, itulah pesan damai di balik kuburan para korban ini. Selamat berkarya damai dan selamat berkarya rekonsiliatif di sekitar pusara para korban ini, di sekitar pusara Dodara. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.